Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awali workshop pada malam hari ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para mahasiswa, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, wabil khusus pada associate professor. Ini Bu Zakia ini sudah associate professor. Jadi kalau sebut Masya Allah. Tinggal pengukuhannya saja ini. Iya. Pak Darujan, ya kalau Pak Darujan bantu saya bisa profesor, kalau enggak. Insya Allah siap Bu mengawal ini. Siap mengawal. Ini luar biasa aja. Jadi Bu Zakia saja yang sudah associate profesor ini bergabung dengan teman-teman mahasiswa ini biar tambah muda semangat. Sehat-sehat pada. Ya, kemudian Pak Mahrus Ahmadi selaku fasilitator untuk materi pertama. Materi pertama. Kebetulan di periode Pak Mahrus tenaga muda ini akreditasi 2 prodi itu alhamdulillah menjadi dalam sejarah ini. Dalam sejarah 2 prodi PAE dan HES itu mendapatkan akreditasi A. Sentuhannya perjuangannya Pak Mahrus dan teman-teman semua, doa dan dari para mahasiswa semua sehingga 2 prodi dalam sejarah di FA ini dapat akreditasi A ya. Amin. Ya, nah ini dalam rangka juga untuk dapat berkah S2 PAI-nya yang tadinya di Pascasarjana sekarang ditarik ke FAI gitu ya. Itu dalam rangka juga untuk mensukseskan sebelum angkatan barat selesai itu sudah terakreditasi nanti. Amin. Amin ya Allah. Kalau semua mudah-mudahan ini terkabul ya. Amin ya Allah. Amin. Ya, maka dalam rangka itu untuk mensukseskan persiapan reakreditasi maka ada, kalau yang kemarin kan standarnya 7, sekarang standar 9. Harus ada penerbitan jurnal, kemudian yang terkait dengan akademik ini harus dipersiapkan. Maka untuk itu mensukseskan kita semuanya, baik secara akademik mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Saya kira di semester 3 sudah hampir semuanya sudah seminar, bahkan sudah mendapatkan SK, mungkin semester 4 sudah selesai begitu. Amin Allah. Amin. Ya Allah. Maka diancamkan salah satu senjatanya adalah materi pertama dan materi kedua. Itu awalan dari kami selaku prodi, kemudian kita bisa maju sukses juga dengan dukungan para mahasiswa semuanya. Amin. Insyaallah. Hari pertama nanti bersama dengan Pak Mahrus kaitannya dengan penerbitan jurnal ilmiah ya. Nanti sampai submit. Nanti disampaikan karena Pak Mahrus sebelumnya adalah sekretaris LPIP ya. Jadi membidani tentang penerbitan di universitas, banyak karya-karyanya, dan kemudian jurnal-jurnal yang kemudian juga dalam sejarah FAI jurnalnya sekarang Sinta 3 ya. Ini harus banyak berpengalaman. Kemudian nanti hari kedua nanti dengan saya kaitannya dengan manajemen citasi ya, menggunakan Mendeley dan Zotero ya. Dulu kira-kira 1 semester yang lalu, semester 2 dan semester 1 sudah adakan pelatihan secara khusus untuk install tentang Mendeley. Tapi nampaknya ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil mungkin problemnya 2. Sudah kita linkkan nanti dengan link tersebut kira-kira nanti bisa diperbaiki, besok kita praktek bersama-sama begitu. Sehingga ada kesempatan untuk menginstal
mengulang, kemudian problemnya sudah ditemukan 2 itu, problem tidak bisa sit in, kemudian problem karena Anda di laptop itu Anda bitnya itu berbeda ya, sehingga tidak spot. Ada bit 32, ada yang 64. Nah, itu nanti dilinkkan ya. Kemarin sudah kita linkkan, nanti di laptop Ustazah semua itu kira-kira bitnya berapa begitu ya, sehingga kemudian bisa spot. Itu nanti ada waktu besok. Kira-kira kalau kesempatannya sama seperti ini, nanti saya buatkan link kembali ya. Linknya kembali besok di waktu yang sama ya, waktu yang sama. Sehingga hari ini kita akan secara khusus membahas tentang jurnal ilmiah, kemudian peranannya dalam dunia akademik, barangkali nanti disampaikan Pak Mahrus. Kemudian yang kedua, bagaimana submit ya, bagaimana submitnya. Saya kira begitu. Sambutan dari panitia ini, sekaligus menyampaikan dari panitia dan UB rantainya ya. Kemudian nanti juga disampaikan bahwa khusus untuk semester 3, karena SK pembimbing sudah turun, maka kemudian silakan berkoordinasi dengan para pembimbing. Mudah-mudahan sukses. Nanti yang semester 2 dan 1 kita belajar bersama-sama di forum ini ya. Saya kira begitu sambutan dari saya atas nama panitia. Mudah-mudahan acaranya sukses. Bapak Ibu semua mendapatkan kebaikan, keberkahan dengan acara ini ya. Amin. Saya kira begitu. Kita sampaikan kepada pemateri pertama Pak Mahrus sekaligus sebagai wakil dekan. Monggo dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Dorjan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya kepada Pak Darojat. Saya terus terang kalau di FAI kan tidak hanya saya Pak yang muda itu, masih banyak Bapak Ibu yang muda-muda. Ada saya, kemudian di sini kebetulan bergabung juga Ibu Kaprodi Hes, Bu Safitri, kemudian ada Bu Istiana, kemudian Pak Ancep dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau akreditasi itu yang tadi Pak Darojat itu adalah hasil kerja keras dosen muda, dosen tua mungkin. Jadi semuanya adalah kontribusi semua Bapak Ibu sekalian begitu. Karena saya diminta untuk berbagi tugas dengan Pak Darojat, saya mengiyakan saja ini karena saya tidak perlu berat-berat aja nggih, karena terus terang saya bukan penulis yang bagus sebenarnya, tapi masih tahap belajar dan karena kebetulan saya dengan Bu Safitri kayaknya juga gabung di sini adalah penulis jurnal. Saya di Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, kemudian di Jurnal Islam Madinah, Bu Safitri juga di Islam Madinah, kemudian kita beberapa waktu yang lalu menginisiasi jurnal baru khusus mahasiswa, yaitu adalah Jurnal Al-Hamra. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan jurnal tersebut untuk bentuk publikasi yang dipersyaratkan, seumpamanya dipersyaratkan oleh pihak prodi S2 begitu. Jadi tidak susah nggih, sebenarnya mudah Bapak Ibu. Mungkin izin memberikan sedikit PowerPoint. Sebenarnya saya tidak membuat materi karena ini adalah materinya Bu Asmi dulu pada saat saya berada di LPIP. Jadi materi ini bukan murni materi saya hanya menambahkan saja. Ini adalah workshop penulisan jurnal ilmiah dan manajemen citasi dengan Mendeley dan Zotero. Nanti untuk Zoteronya nanti Pak Darojat yang menyampaikan, begitu Bapak Ibu. Kemudian, mohon maaf ini agak lagi di mana ini? hujan. Jadi agak berisik, mohon maaf. Jadi kalau mendiskusikan tentang pentingnya publikasi ilmiah, memang banyak keuntungan. Yang pertama itu adalah bagaimana membangun komunikasi saintifik. Jadi kalau mahasiswa S2 atau dosen misalnya khususnya diminta untuk
menulis sesuatu tetap berkaitan dengan komunikasi saintifik, kemudian proteksi kekayaan intelektual, peningkatan reputasi, penerbitan karya, memperbanyak citasi, jaringan keilmuan dan kebermanfaatan, serta memperkuat akses. Nah, ini paling tidak berkaitan dengan pentingnya publikasi. Tapi umumnya paling tidak itu adalah bagaimana ada komunikasi saintifik, artinya jaringan keilmuan antar penulis yang memiliki konsentrasi bidang yang sama. Kemudian misalnya perbanyak citasi, apa itu citasi nanti saya sampaikan saja di simulasi yang berikutnya. Untuk publikasi sederhananya gini Bapak Ibu, ini yang jalan pintas bagaimana Bapak Ibu cepat kuliahnya, cepat selesai tugasnya, cepat bisa ada publikasi. Jadi paling tidak Bapak Ibu itu tahu link-link berikut ini, misalnya tentang Google Scholar. Nah, ini yang paling mudah. Ada Google Scholar, Bapak Ibu harus tahu bagaimana menggunakan Google Scholar. Kemudian ada Sinta. Nah, jadi kalau Sinta itu adalah bukan nama orang ya, tapi adalah Sinta miliknya Ristek Dikti. Ini nanti berkaitan dengan jurnal yang dipersyaratkan. Misalnya ada prodi yang mensyaratkan bahwa mahasiswanya harus melakukan publikasi di Sinta 2 misalnya kayak gitu. Itu harus bisa dicari di Sinta, kemudian di Poltar Garuda, Moraref, Orchid maupun di UMP itu ada namanya jurnalnasional.ump.ac.id. Ini yang isinya jurnal, semua jurnal yang ada di UMP. Kemudian ada digital library. Kalau digital library itu lebih ke repository, jadi kumpulan-kumpulan proceeding, buku dan seterusnya. Ya, nah gini Bapak Ibu. Untuk menulis, ini materinya Bu Asmi dulu pada saat di LPIP, cara membuat judul di publikasi ilmiah, ini secara umum berlaku itu, judul itu tidak lebih dari 8 sampai dengan 12 kata. Itu untuk publikasi ilmiah. Jadi bentuk di jurnal itu antara 8 sampai dengan 12 kata. 15 kata boleh enggak? Dalam ilmu sosial humaniora sebenarnya tidak dipermasalahkan sampai dengan 15 kata. Kemudian ada afiliasi, jadi namanya misalnya afiliasinya itu kalau Bapak Ibu nanti afiliasinya itu adalah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Itu tidak perlu dibahasa Inggriskan, cukup ditulis Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu karena sudah baku dari universitas. Kemudian abstrak, jadi nanti kayak apa itu abstrak, umumnya 250, ada yang 150 sampai dengan 300 kata. Jadi kata bukan halaman bukan gitu, tapi kata. Kemudian ada kata-kata kunci atau keyword itu antara 3 sampai dengan 8 kata. Kemudian ada pendahuluan atau literatur. Ini rentang antara 500 sampai dengan 1000. Jadi ini plus 1000 lagi ya. Jadi tidak perlu antara 500 sampai dengan 1000. Kemudian ada metode atau penelitian, metode penelitian itu rentang 500 sampai dengan 1000 kata. Ini cara mengaksir kata-katanya nggih. Kemudian hasil atau discuss dan pembahasan antara 2.500 kata sampai dengan 3.000 kata. Kemudian terakhir itu adalah kesimpulan dan saran atau simpulan antara 300 sampai dengan 500 kata. Untuk acknowledgement itu tidak harus karena ada yang mensyaratkan, ada yang tidak. Kemudian yang terakhir itu adalah referensi, yang itu nanti disampaikan oleh Pak Darojat. Bagaimana kemudian manajemen referensi. Ini adalah materi bagaimana judul itu menarik, maka kemudian yang harus dilakukan adalah hindari fanatisme lokasi. Ya, misalnya kura-kura ada di Purwokerto, sudah kura-kura di Purwokerto lagi misalnya gitu. Itu biasanya itu jurnal itu kurang nyaman dengan adanya penulis begitu. Atau mungkin misalnya
kalau guru itu kelas misalnya, kelas 1, kelas 1C, SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. Nanti tidak perlu disebutkan di judul, 1C-nya cukup nanti di metode. Jadi kayak gitu. Jadi misalnya di SMP Muhammadiyah Purwokerto, misalnya kayak gitu boleh. Tidak ada singkatan, misalnya SMP Muhammadiyah. Jadi tidak boleh di judul itu tidak boleh ada akronim. Akronim itu singkatan. Jadi itu tidak diperbolehkan, maka harus ditulis utuh. Harus ditulis utuh. Misalnya SMP Muhammadiyah, Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Purwokerto. Nah, itu bisa dibegitukan, tidak boleh di ini. Atau terlalu menggunakan peribahasa misalnya punguk merindukan rembulan misalnya. Itu tidak boleh. Kemudian untuk afiliasi, jadi setelah nanti ada judul, kemudian ada afiliasi. Afiliasi itu adalah institusi Bapak Ibu bernaung. Kalau di sekarang kan berarti di pasca sarjana ya tulis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, mahasiswanya tidak perlu disebutkan. Ditulis konsisten karena berkaitan dengan indeksasi. Ya, indeksasi. Jadi indeksasi kayak apa nanti saya sampaikan contohnya. Menulis secara berjamaah dapat mempercepat citasi. Misalnya, maka menulis sendirian itu sekarang di jurnal tidak diperbolehkan. Ada beberapa jurnal yang tidak memperbolehkan. Paling tidak 2 orang. Misalnya Bapak Ibu menulis dengan dosen pembimbingnya. Nah, itu malah bagus begitu. Jadi tidak menulis sendirian begitu. Tidak egois lah, kira-kira begitu. Kemudian menguatkan institusi. Jadi semakin banyak publikasi di jurnal, maka itu akan membantu akreditasi. Ini yang penting. Di kriteria 9, publikasi dosen dengan mahasiswa nilainya sama. Maka Pak Darojat mengharapkan bagaimana kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan publikasi di jurnal. Karena itu juga menghitung bagaimana nanti nilai akreditasinya seperti itu. Jadi sebanyak apapun dosen menulis, kalau tidak diimbangi dengan mahasiswanya nanti malah poinnya tidak penuh begitu. Dan seterusnya. Saya skip saja yang ini biar nanti prakteknya saja. Kemudian untuk abstrak, kalau setelah judul ada nama, ada afiliasi, kemudian ada abstrak. Jadi yang pernah skripsi mungkin Bapak Ibu masih ingat itu. Maka yang di abstrak itu hindari kalimat dengan definisi misalnya. Insomnia adalah ketika seseorang tidak bisa tidur misalnya. Itu tidak boleh ada pengertian di di abstrak. Kemudian saya percepat saja di pendahuluan itu. Nah, maka di pendahuluan umumnya melakukan pernyataan umum yang spesifik langsung kepada apa yang akan diteliti itu, yang akan ditulis begitu. Inti persoalan yang ada dalam artikel yang Bapak Ibu tulis. Maka tunjukkan pentingnya isu research, artinya riset penelitian Bapak Ibu tunjukkan, sehingga nanti ada perbedaan antara penelitian Bapak Ibu, hasil penelitian Bapak Ibu dengan penelitian orang lain. Ya, penelitian orang lain. Maka dalam paragraf terakhir, maka disarankan harus dinyatakan dengan juntrungan yang sifatnya objektif begitu. Jadi misalnya tentang evaluasi pembelajaran itu berpengaruh apa, maka kemudian implikasinya bagaimana, kemudian nanti ini penting untuk dilakukan di sekolah karena proses pembelajarannya daring. Nah, misalnya begitu. Mungkin ini bisa dilakukan. Kemudian untuk bahan atau metode, nah ini kalau secara umum ilmu sosial harus dibenarkan secara penuh. Nah ini karena gini, kalau ilmu sosial kan kadang-kadang 1 tambah 1 tidak harus menjadi 2, bisa jadi 3. Karena misalnya bapak 1, ibu 1, kemudian menghasilkan anak 1 misalnya, itu kadang-kadang menjadi 3 begitu. Sementara kalau dalam ilmu sains misalnya itu kan eksak itu kan harus 1 tambah 1 sama dengan 2 begitu. Saya lewati saja. Kemudian hasil. Nah ini hasil, maka tidak boleh ada antara tabel dan grafik untuk penyajian data.
yang digunakan misalnya sudah ada tabelnya, kemudian dijelaskan lagi di bawahnya misalnya, berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ini apa dan seterusnya, menjelaskan tabel lagi. Maka sebenarnya tabel itu hakikatnya adalah menyederhanakan data yang kita peroleh, sehingga kalau misalnya ada penguatan terhadap tabel atau gambar yang sudah kita taruh di dalam artikel, maka sebaiknya itu adalah penguatan, bukan lagi menarasikan ulang begitu. Ini silakan nanti Bapak Ibu baca saja, biar nanti banyak diskusinya saja, karena panjang ternyata memang. Kemudian kesimpulan, umumnya satu paragraf atau sepertiga halaman untuk jurnal internasional, umumnya begitu. Tapi untuk jurnal nasional rata-rata setengah halaman, biasanya kayak gitu, atau sepertiga juga boleh. Ini untuk saran dan kesimpulan dan saran. Kemudian kalau acknowledgement itu tidak perlu, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Ini rata-rata kalau di kita tidak menggunakan. Saya skip saja. Ini sebenarnya bukan acknowledgement, tapi ini ya apa namanya, referensi. Maka gunakanlah referensi terbaru 4 atau 5 tahun terakhir. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan Google Scholar itu bisa disetting untuk bagaimana Bapak Ibu mencari artikel penelitian terdahulu dengan mudah dan cepat begitu. Kemudian, nah ini nanti yang saya gunakan adalah simulasi untuk jurnal Alhambra. Jadi gini Bapak Ibu, biar mudah. Ini cara trik biar apa namanya, tesisnya cepat, mudah, segera selesai begitu nggih. Atau tugas mata kuliahnya apa namanya, bisa cepat. Nah, gini. Sebentar, mana ini? Sebentar nggih Bapak Ibu niku. Ini kelihatan nggih? Tampilannya kelihatan, betul? Kelihatan. Nah, mungkin ini Bapak Ibu ini kan gini ya. Kalau ngeklik di Google, umumnya kan Bapak Ibu mencarinya kan di sini nggih? Iya. Klik Google, kemudian apa namanya ya? Pendidikan karakter misalnya ya. Misalnya di sini diketik pendidikan karakter misalnya. Ini alam rimba Bapak Ibu. Saya katakan ini alam rimba. Kalau menggunakan di sini, ini campur antara berita, antara hasil jurnal, proceeding, opini yang sifatnya apa namanya, sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka larilah Bapak Ibu, googling saja di sini misalnya, di atas juga boleh, di sini carilah Google Scholar. Nah, kalau kenapa Google Scholar, di sini munculnya Google Cendekia, ya, karena ini instalan laptopnya Bapak Ibu. Kalau Apple misalnya biasanya langsung Google Scholar. Nah, di sini tinggal diketik pendidikan misalnya, pendidikan karakter misalnya. Nah, ini akan muncul begini di sini. Nah, muncul kan pendidikan karakter, kemudian pendidikan. Nah ini kalau begini, ini bisa jadi bentuknya buku atau rangkuman atau apa namanya, proceeding atau di jurnal begitu. Ini kalau ini bentuknya apa kelihatannya di sini di akademia.edu ini, akademia. Nah, masuk di jurnalnya sudah di sini nih Bapak Ibu, sudah di bawah. Nilai karakter, refleksi untuk pendidikan karakter atau peranan kearifan lokal dalam pendidikan karakter. Ini sangat masih apa namanya, sangat umum. Nah, bagaimana mengaturnya tadi biar yang 5 tahun terakhir, biar 5 tahun terakhir. Bapak Ibu klik yang ini nih. Ini kan masih muncul tahun 2012. Kliklah yang ini sejak 2016, ini diklik, setelah itu diklik. Dia hanya mencari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 2012 tidak akan muncul lagi. Nah ini kan 2017, 2017, 2017, kemudian 2017, sampai dengan yang di bawah itu
pasti ada 2017. Nah, kan? Ini termasuk nanti di halaman berikutnya. Jadi bagaimana mencari artikelnya? Jadi kalau variabel penelitiannya itu adalah pendidikan karakter, jadi cari variabelnya dulu. Misalnya pendidikan karakter religius dalam membangun karakter siswa di sekolah, misalnya apa-apa begitu. Kan pendidikan karakternya dulu, misalnya kayak gitu, dicari. Nah, ini dicari, ini sudah masuk ke jurnal, misalnya ini adalah lingkungan pendidikan dalam implementasi pendidikan karakter. Ini ada di Uniga, ACID. Jadi kalau ACID pasti ini adalah jurnal, atau setidaknya dia proceeding. Caranya ngeklik di sini boleh klik di sini juga boleh. Kalau diklik di sini, secara otomatis Bapak Ibu akan dibawa ke akan dibawa ke halaman PDF-nya. Atau paling tidak dia akan mendownload sendiri ke laptop Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu download atau tidak, ini ternyata belum. Paling tidak yang tadi mana? Nah, saya klik lagi yang ini. Boleh klik di judulnya juga boleh. Waduh, ini hujan internetnya lama Bapak Ibu. Ini internetnya mohon maaf ini agak lama ini. Hujan ini, hujan besar. Hujan sih Pak? Ya, hujan besar. Misalnya ini ya saya buka sendiri ya, tak buat set baru nih ya. Kemudian ini misalnya. Nah, ini kan masukkan yang tadi ya. Misalnya yang Uniga tadi yang ini, pendidikan karakter dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidikan karakter dalam perspektif pendidikan Islam. Ini kan yang dibaca oleh Bapak Ibu kan di sini. Ya, cara membaca jurnal yang cepat itu adalah salah satunya baca abstraknya aja dulu. Ini dibaca. Kalau ini sudah kebaca semua, Bapak Ibu bisa langsung lari ke isinya, download di sini. Oke. Nah, pertanyaannya ini sebenarnya nanti materinya Pak Darojat nanti sebenarnya. Pertanyaannya bagaimana kemudian membuat referensinya, daftar referensinya. Pada saat Bapak Ibu sudah menulis, bisa dilakukan dengan dua cara. Boleh klik di sini, klik yang bagian kutip. Kalau mau manual, ini kan tinggal pilih format penulisannya apa. Ada MLA atau IPE yang misalnya ini. Misalnya ini. Tapi kan ini copy kan? Bekerjanya satu-satu. Maka kemudian disarankan menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero. Nah, besok nanti yang Pak Darojat yang menyampaikan ini. Kenapa penting penggunaan aplikasi Mendeley maupun Zotero. Saya juga menggunakan Bapak Ibu, jadi untuk memudahkan dalam proses penulisan. Nah, ini kan juga sudah kebuka juga ini. Nah, ini kan sudah kebuka juga pendidikan karakter dalam upaya menangkal radikalisme di SMA. Sebenarnya ini tidak boleh akronim. Itu tidak boleh. Jadi di SMA negeri, sekolah menengah atas negeri, ya gitu. Nah, mana lagi tadi? Nah, ini kan muncul. Ini kalau mau disitasi, silahkan di sini. Boleh tinggal pilih format penulisannya yang mana. Ini kalau yang manual. Jadi ini kan bisa di-copy Bapak Ibu, ini bisa di-copy dan dimasukkan di Microsoft Word itu. Tapi ini kan manual. Ini masih ada cara singkat untuk penggunaan Mendeley itu. Nanti Pak Darojat saja yang menyampaikan. Kemudian ini untuk mencari jurnalnya. Pertanyaannya tadi itu kan memperbanyak sitasi. Sitasi itu adalah rujukan Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita merujuk? Artikel yang bagus biasanya salah satunya itu atau dilihat dari jumlah rujukannya. Misalnya ini, pendidikan karakter sebagai pilihan pembentukan karakter bangsa.
di bawahnya ini adalah ada tulisan dirujuk. Jadi setelah ada bintang, ini kalau bintang ini untuk menyimpan, kemudian ada dikutip. Nah, di sini ini ada dirujuk. Jadi kalau mencari artikel penelitian terdahulu tentang pendidikan karakter, ini tinggal klik saja yang ini, udah keluar kan dapat satu. Klik yang ini, rujuk. Pasti berkaitan dengan pendidikan karakter itu. Misalnya the implementation of character education. Nah, kalimat ini kan sama, pendidikan karakter. Sudah menggunakan bahasa Inggris. Ini lagi konsep kepribadian dalam bla bla dan seterusnya dalam penguatan karakter. Kemudian pemerannya tindak perundungan atau bullying dengan penanaman pendidikan karakter. Jadi dalam satu artikel ini bisa memuat banyak artikel itu. Dan ini setelah disitasi sebanyak satu artikel ini dirujuk oleh 68 kali. Jadi logikanya kalau menggunakan penelitian terdahulu, Bapak Ibu itu bisa mendapatkan lebih dari 5 dalam dalam 1 menit mungkin itu. Jadi bukan lagi dalam satu skripsi, dalam 1 menit bisa mendapatkan penelitian terdahulu. Tentu ini caranya itu adalah kita cari dulu variabel penelitian yang ingin Bapak Ibu gunakan dalam penelitian begitu. Kemudian untuk mencari, nah ini misalnya ini Pak Darojat, misalnya ada artikelnya Pak Darojat itu dikutip sudah ada 12 kali atau ada 12 kutipan di artikelnya Pak Darojat, ini sudah cukup baik, sudah cukup bagus. Ini ada tentang model evaluasi program pendidikan. Ini sudah ada 5 yang mengutip. Ini bisa dicek di sini. Siapa saja yang mengutip, ini bisa dicek. Yang mengutip punya Pak Darojat, ini juga sudah ada. Jelas tadi 5 orang. Maka ini yang disebut dengan sitasi tadi atau kutipan tadi. Nah, ini untuk Google Scholar Bapak Ibu, Google Scholar Bapak Ibu. Jadi mohon nanti kalau diminta mencari penelitian terdahulu, gunakanlah Google Scholar atau Google Cendekia. Masukkan aja keywordnya di sini. Misalnya akhlak misalnya, nggih. Ini variabelnya ada variabel akhlak, nanti ini kan juga muncul pendidikan akhlak dalam perspektif Islam. Ini sudah ada ini. Sudah ada yang merujuk. Nah, ini juga bisa diatur 16. Jadi hanya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Ini hanya mengakses itu. Ini juga bisa diambil Bapak Ibu sekalian. Jadi monggo ini bisa dimanfaatkan untuk penggunaan Google Scholar. Sampai sini ada pertanyaan apa boten? Ada pertanyaan apa boten? Biar saya sebelum masuk ke submit artikel itu. Pak Makrul, bentar Pak, tanya Pak. Iya Bu. Ya itu kalau misalkan yang kalau kita udah ngeklik dirujuk, itu biasanya ada kendala nggak? Contohnya ada tulisan Anda pilihan Anda robot atau bukan robot kayak gitu. Oh, gini Bu. Ya. Anda robot atau bukan robot? Kadang-kadang itu jaringan internet, Bu. Jadi itu tinggal diklik aja. Misalnya biasanya kan lampu merah, gunung, sepeda itu diklik saja. Biasanya itu tidak berkaitan dengan jaringan internet, itu diklik saja. Setelah itu nanti hilang, Bu, itu, Bu. Aman, Bu. Iya, ada tulisan itu. Buktikan bahwa Anda bukan robot. Saya bukan robot. Ini ada ya. Ya, dicek itu, Bu. Itu ada 2 pilihan. Ya, Anda bukan robot. Karena bukan robot, Bu, itu, Bu. Itu di checklist saja. Mungkin yang lain, Bapak Ibu yang lain masih ada ditanyakan? Ya, saya tanya sebentar. Monggo, Bu. Nah, itu tadi untuk yang di saya yang ngutip berarti nama saya ada di situ bahwa bukti saya ngutip apa enggak? Nah, Kenalnya tadi.
Kalau yang mengutip tadi itu Bapak Ibu tidak akan kelihatan, Bapak Ibu. Tidak akan kelihatan. Cara kelihatannya, kalau misalnya Bapak Ibu mengutip di sini, misalnya salah satu artikel mana ini ya? Misalnya misalnya Bapak Ibu tidak akan kelihatan. Misalnya Bapak Ibu mengutip ini. Yang kelihatannya di mana nanti? Kalau Bapak Ibu ngeklik di sini, mohon maaf ya. Ngeklik, ngambil artikelnya di dalam, okay? Di dalam, kemudian di copy paste lah bahasanya ya, di copy paste, misalnya tadi mana ini? Nah, misalnya di apa namanya? Ditulis semua. Kalau ini ditulis semua, nanti itu berkaitan dengan cek plagiasi, Bu. Nanti akan terhitung berapa cek tingkat plagiasinya, plagiatnya. Kalau ini Ibu gunakan, caranya adalah gunakanlah parafrase. Caranya itu adalah apa namanya ya? Menulis ulang, namun tidak mengurangi esensi dari tulisan yang bersangkutan. Jadi itu tetap diperbolehkan. Tapi kalau pengutipan langsung, misalnya ayat Al-Quran kan ayat kan semuanya kan sama, nggih, tidak ada yang ayatnya beda-beda. Atau kalau masih arti pengertian Al-Quran mungkin ada yang berbeda, tapi kalau ayat tidak mungkin ada yang berbeda, pasti sama. Dan itu biasanya untuk cek plagiasi, Bu. Kalau di sini saya belum menyampaikan cek plagiasi, Bu. Insya Allah masih aman itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kalau enggak, tanya. Ini mohon maaf saya agak berisik sih. Tanya. Bentar dulu, Ibu. Ada lagi pertanyaan? Bapak Ibu? Lanjut, nggih? Yeah. Nah, saya mana tadi ya? Ditanya gini, Ustaz. Gimana? Ya, gimana, Bu, Pak? Lanjut, nggih? Ini kan ada pertanyaan dari siapa tadi? Kayaknya mau bertanya. Dari Zaki. Oh, bisa Zaki, silakan. Mas Zaki mana? Sinyal mungkin ya. Suaranya juga unmute. Sinyal. Dibuka. Hujan lebih besar di sana. Banget, Pak. Pengaruh hujan ini. Hujan lebih besar di Bumi Ayu. Cek. Kebumen hujan, Pak. Ya, sama ini hujan besar. Oh, nanya, Pak. Ya, Ustaz Zaki. Gini, kalau misalkan penelitiannya itu kan bukan ulama kontemporer, otomatis kan nggak bisa 4-5 tahun terbitan terbaru nggak ya? Jadi itu gimana? Kalau yang gimana, Pak? Ulamanya bukan ulama kontemporer, misalkan pendidikan karakter menurut Ibnu Katsir misalkan. Otomatis kan buku-bukunya kebanyakan bukan yang sekarang-sekarang gitu. Oke, betul. Nah, kalau penelitian tokoh ya, misalnya menurut Ibnu Katsir atau menurut Yusuf Qaradawi misalnya, Yusuf Qaradawi masih ada, maka referensi terbaik itu adalah yang paling lama, Bapak.
Kalau pemikiran. Jadi kalau menurut berarti referensi yang terlama kalau penelitian sejarah itu. Jadi sejarah itu semakin lama adalah semakin bagus. Tapi kalau pendidikan karakter, pendidikan Berhenti ya. Berhenti, Pak. Bu. Ya, berhenti. Pak Marus, Macet. sinyalnya hilang. Sinyalnya hilang. Hilang. Bu Janisa ada tuh. apa namanya? Ustadz Zaki nulari. Oh, Kepribadian siswa itu jelas misalnya manajemen kelas dan seterusnya. Oh. Sinyalnya ini Bapak Ibu. iya sinyalnya. Cetaan nih bawahnya nih. Pak Mahrus? Ya, silakan. Maaf Pak, ini Pak hilang ini padahal sudah lari ke kamar ini. Mana tadi ya? Ya tadi yang saya sampaikan memang kalau penelitian tokoh akan lebih baik menggunakan tokoh yang sebaya Bapak, atau mungkin ada tanggapan dari peneliti yang terkini misalnya begitu tentang tokoh tersebut begitu. Ini boleh untuk dilakukan. Kalau pendekatan sejarah maka akan lebih bagus, yang semakin lama akan semakin bagus begitu. Oke. Ini untuk tadi kalau yang tadi manajemen kelas, manajemen sekolah, kemudian pendidikan karakter jelas yang terbaru begitu. Oke. Misalkan judulnya gabungan misalkan pendidikan karakter menurut misalkan Ibnu Khaldun dan lain-lain lah ya, tokoh-tokoh yang terdahulu gimana? Ya, pertama itu kalau pendidikan karakter menurut Ibnu Khaldun misalnya, pertanyaannya apakah secara spesifik Ibnu Khaldun itu menerangkan tentang pendidikan karakter secara khusus, secara khusus, atau hanya variabelnya saja misalnya, variabel berkaitan dengan pendidikan karakter begitu. Nah itu mungkin nanti bisa diskusikan dengan dosen pembimbingnya, nggih. Tapi saya tidak fokus ke sini. Ini wilayah dosen pembimbing, nanti saya malah dosen pembimbing itu. Yang domainnya adalah dosen pembimbing, tapi yang jelas kalau pendekatan spesifik itu sebaiknya ke tokoh yang bersangkutan atau karya ulama yang bersangkutan atau tanggapan ulama yang sebaya dengan ulama yang bersangkutan begitu. Oke. Untuk sejarah Pak, semakin intinya kalau sejarah semakin lama itu adalah semakin bagus begitu referensinya. Oke. Oke. Siap. Nanti biar dengan dosen pembimbingnya saja Pak. Siap. Karena ini materinya banyak, jadi saya jadi bingung juga itu. Jadi ini adalah jurnal yang yang dibuat oleh FAI. Kebetulan ini masih belum ada isinya, Bapak Ibu, belum ada isinya. Ini jurnal baru, masih dalam tahap pengerjaan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa sudah bisa tayang lah, kira-kira begitu. Memang artikelnya sudah ada, tinggal publishnya saja begitu. Nah, caranya bagaimana untuk mencari jurnal? Untuk mencari bahan untuk pustaka, ini sudah ada tadi melalui Google Scholar tadi. Tapi untuk submit di jurnal, mohon Bapak Ibu memahami terlebih dahulu author guideline atau panduan penulisan masing-masing jurnal. Misalnya saya di jurnal
Islam hukum ekonomi syariah. Jadi di menu biasanya di menu submission ya, di menu submission yang bagian ini biasanya di sini langsung menerangkan tentang tata cara bagaimana kita syarat awal lah, bagaimana artikel kita itu akan diterima atau tidak. Ini diklik saja submission-nya. Nah, di Alhamra juga mungkin tetap ada submission. Ini juga ada submission, nggih. Submission-nya diklik. Nah, maka ini yang harus Bapak Ibu baca terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian mencari jurnal bunyinya Islam, tapi nanti ininya berbeda, misalnya Al-Kindi misalnya ternyata bukan jurnal tentang pendidikan Islam, tapi ke pemikiran misalnya seterusnya. Jadi di author guideline ini Bapak Ibu baca terlebih dahulu ketentuan umumnya bagaimana, kemudian ketentuan penulisannya. Saya berbesar ya. Jadi misalnya di sini disebutkan artikel adalah karya orisinil dan belum pernah dipublikasikan. Saran saya kalau Bapak Ibu ingin submit di jurnal, fokuslah kepada satu jurnal. Jangan kemudian submit atau mengirim ke jurnal ini, kemudian karena terlalu lama tidak mendapatkan jawaban, secara tiba-tiba dengan sepihak kita mengirimkan kepada jurnal yang lain. Kalau itu nanti publish-nya dua-duanya publish, ini yang bermasalah di Bapak Ibu nanti. Ada namanya double publikasi, itu tidak diperbolehkan itu. Maka ketentuan umum ini juga harus dibaca, kemudian ketentuan penulisannya. Nah ini tadi, yang saya sebutkan tadi misalnya, artikel terdiri dari 4.000 sampai dengan 8.000 kata. Jadi kalau dihitung lembar, ya kira-kira antara sampai 15 mungkin. Sinyalnya ya. Nggih katosipun niki mandek napa nggih? Nggih. Sinyalipun. Sinyal. Anu ngopi riyen. Jadi sambil nunggu Pak Mahrus, iya, iya. ini ada S-Karektor, sudah saya share kayaknya. Sejak tahun 2012, semua mahasiswa ya yang lulus itu baik S1, S2, S3 ya, itu harus ada kewajiban, namanya kewajiban untuk publikasi. Nah, begitu. Itu hampir semua ya. Semua perguruan tinggi di Indonesia sudah ada apa namanya SK Rektor, ada kesepakatan bersama untuk meningkatkan kompetensi dan istilahnya karyanya itu dikenal, maka harus menerbitkan, mengirimkan karya ilmiah. Nah ini berarti termasuk UMP ya. Jadi S1, S2 itu harus membuat karya ilmiah yang dikirimkan ke jurnal. Nah, begitu. Pak Mahrus sudah masuk? Belum. Oh, belum. Atau pengiriman jurnal, Set? Jurnal atau seminar nasional atau internasional. Ya. Nah, kebetulan di tempat kita itu di FAI itu sudah ada 2 jurnal. Jurnalnya yang Islam Madinah itu laris sekali itu, nasional itu.
Jadi kalau mau ngirim ke jurnal Islam Madinah itu antri, nah gitu, persaingan. Jadi terlalu ketat begitu ya, karena peminatnya juga banyak. Banyak dari UIN Jogja pada ke sini begitu ya, Islam Madinah. Nanti bisa diakses Islam Madinah itu di internet. Tapi karena ini terlalu ketat, persaingannya berat, maka kita sarankan akhirnya membuat jurnal tersendiri khusus untuk memfasilitasi mahasiswa S1 dan S2, terutama yang mau lulus, begitu. Kan syaratnya kan harus mengirimkan karya ilmiah gitu, ke penerbitan, ke jurnal ilmiah. Gitu. Saya kira ada 2 mahasiswa S2 yang sudah masuk di Alhambra ya, mungkin Bu Yusria ya, sudah ngirim ya. Yaitu bisa menjadi apa namanya motivasi. Jadi nanti bisa diarahkan ke Alhambra atau di jurnal di UMP juga banyak. Jadi kalau Islam Madinah itu sintanya, jadi sinta di Indonesia untuk khusus jurnal ilmiah kan ada 6 tingkat. Nah kita sudah tingkat ketiga ya. Jadi yang tingkat ketiga itu sudah bagus, itu sudah terakreditasi nasional. Maka karena terakreditasi nasional memang ininya apa namanya ketat begitu ya, ketat. Jadi mungkin diarahkan ke Alhambra. Sudah cukup begitu ya, sudah cukup. Kalau mau bagus lagi nanti di FKIP juga banyak yang ada pendidikannya ya, bisa ke sana. Ya. Jadi kita memfasilitasi. Tapi kalau tadi mau diterbitkan, nah di Asosiasi AIKA Al-Islam Kemuhammadiyaan itu ada jurnal yang tingkatnya nasional dan internasional. Ini baru, tetapi mau dirintis ke tingkat internasional. Itu. AIKA di UIN Bandung. Ya, UIN Bandung. Tadi yang menulis tesis tentang AIKA, ya, Al-Islam, mungkin karakter juga, ya, AIKA itu khusus bisa diarahkan ke sana. Nanti linknya bisa disampaikan. Ini sambil nunggu Pak Mahrus. Jadi kalau mau buat jurnal pakai yang Alhambra ya, Ustaz? Alhambra, ya masuk Alhambra. Berarti ikuti template-nya itu? Ya, template-nya. Sudah dapat template-nya ya? Belum, kayaknya. Belum. Template-nya nanti bisa dilihat tadi. Alhambra, klik saja di internet. Kalau belum ya nanti disampaikan. Siap, Ustaz. Itu redakturnya itu Ustadzah Isti'anah itu. Nanti bisa dikirim. Berarti khusus untuk mahasiswa ya, Dad? Ya, khusus untuk mahasiswa. Memfasilitasi tadi, mau selesai, syaratnya terganjal oleh jurnal. Kalau di perguruan tinggi lain itu sampai setahun belum bisa lulus itu ya, gara-gara jurnal itu. Iya. Apalagi yang harus nasional, mungkin kalau tingkatnya S3 harus internasional, itu yang jadi repot. Itu tertunda setahun gara-gara nunggu jurnal terbit. Padahal penerbitan jurnal itu bisa setahun ya, apalagi tadi yang tingkatnya persaingan gitu. Itu kasihan, jadi mahasiswa sudah mau wisuda terganjal oleh itu. Maka karena apa namanya keinginan maju bersama tadi saya kira di apa namanya teman-teman dari FAI itu membuat satu jurnal khusus begitu, alhamdulillah. Berarti khusus FAI itu ya, dokter ya? Intinya sih bebas. Alhambra kan untuk peradaban lah ya, untuk apa namanya Al-Islam, kajian Islam, bisa untuk ekonomi Islam, bisa untuk pendidikan ya. Itu belum terakreditasi, tapi menuju akreditasi. Kalau yang sudah terakreditasi yang di Madinah. Ya. Prinsip-prinsipnya untuk mengirimkan ke jurnal tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahrus. Yang untuk submitnya. Jadi nanti kita ngontrol. Jadi di semester, misalnya semester 4 mau wisuda, nanti ada datanya, ini sudah terbit di mana begitu ya. Sudah ngirimkan kemana, atau seminar. Ya. Makanya saya apa namanya sering nge-share kira-kira makalah-makalah yang Bapak Ibu presentasikan, misalnya belum terbit di jurnal ilmiah bisa dipresentasikan. Presentasi itu setara dengan jurnal ilmiah. Ustaz, kalau jurnal yang diterbitkan oleh baru terdaftar ISSN itu bagaimana, Ustaz? Ya boleh saja lah. Pokoknya sudah nasional ya, baik yang terakreditasi maupun belum. Boleh, boleh. Oh, belum terakreditasi, boleh? Boleh, boleh. Ya. Siap.
Ya. Untuk Alhambra itu yang sudah submit mesti terbit apa enggak, Dok? Ya, mesti terbit, ya. Terbit. Oh, gitu. Ya, ya. Alhamdulillah terbit ya. Itu mau diupayakan untuk akreditasi juga ya, akreditasi. Oh, gitu ya. Siap. Tapi ya khusus untuk yang sudah mau lulus Dok nih, Pak Dokter. Kalau bagus misalnya dari semester 1 ya. Oh, gitu. Semester 1 ya, dari semester 1 kok sudah punya karya itu ya boleh, jadi malah cepat. Bahkan itu nanti indeksnya bagus itu. Indeks di samping indeks mahasiswanya karyanya bagus, juga akreditasinya bagus. Oh, gitu. Kalau S2 kita kan lebih pada ke riset ya. Silakan Pak Mahrus. Mohon maaf Pak. Sinyal ya. Biasanya paling rajin ini sampai kalau di kampus barangkali tidak ada hambatan. Ini mungkin di kos ya. Terhalang oleh tembok ini. Ini Pak, banteran ini nggak bisa dihandle. Ini Bapak Ibu ini biar tidak membuat kesimpulan daftar pustaka, termasuk di sini jangan lupa diperhatikan bahwa ini bentuknya IPE, misalnya begitu. Ini dibaca semua dan seterusnya. Nah, template-nya untuk Alhambra, saya jangan lupa Bapak Ibu pada saat mau submit, download dulu template ininya, template artikelnya. Ini di-download. Kalau sudah di-download, nanti artikelnya disesuaikan saja, isinya itu bagaimana dan seterusnya. Caranya itu adalah, saya sudah buka mana tadi itu. Misalnya, ini saya sudah download untuk jurnal mana ini? Template-nya untuk Alhambra, kalau Alhambra slide-nya karena masih proses Ibu diinformasikan lebih lanjut oleh mahasiswa saya. Ini template-nya. Nanti akan saya bagikan saja template untuk jurnal Alhambra. Bapak Ibu yang ingin mempublikasikan tulisannya di sini sebaiknya nanti mengikuti panduan dan template yang ada di jurnal yang bersangkutan. Ini template-nya. Ya, bagus itu, bagus. Nah, ini ada nggak kelihatan nih? Nanti di-share aja. Oke, saya share saja nggih ininya nanti template-nya. Tinggal Bapak Ibu ikuti saja nggih. Untuk nanti saya share di mana? Di chat ini juga nggak apa-apa nanti. Nah, cara submit-nya langsung saya cara submit-nya saja nggih. Mana tadi? Nah, cara submit-nya kan sudah ketemu tadi ke submission. Submission, oke. Nah, submission ini diklik. Nah, Bapak Ibu kan belum buat akun. Jadi nanti di sini Bapak Ibu klik yang ini. Oh, bentar, saya logout dulu. Karena saya sudah buat akunnya di submission juga sama tadi. Nanti Bapak Ibu ini apa namanya ya? Sorry, bukan yang ini. Kalau Bapak Ibu belum punya akun, nanti silakan Bapak Ibu ngeklik yang ini. Go to registration ini. Menu-menunya masih menggunakan bahasa Inggris, jadi kadang-kadang ya harus jeling. Di sini nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menulis nama atau username dan seterusnya. Sebaiknya namanya itu yang mudah diingat. Yang mudah diingat saja, misalnya
Makrus misalnya, nggak apa-apa di sini. Tapi passwordnya paling tidak itu harus ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka. Misalnya Makrus M-nya besar, kemudian 2020 misalnya, karena di tahun 2020 misalnya. Ini boleh Bapak Ibu isi, kemudian untuk repeat password, ini sama, passwordnya yang di atas dengan yang ini juga sama. Kemudian validation yang ini diisi, untuk validasinya diisi di sini, misalnya Y4 dan seterusnya diisi semua. Kemudian ada, sebaiknya mungkin Bapak Ibu fokus ke yang berbintang saja, yang diisi yang wajib yang bintang-bintang saja. Misalnya kalau first name, karena ini menggunakan model Amerika itu, jadi ada first name atau nama depan, kemudian nama belakang. Boleh Bapak Ibu misalnya Bu Zakia misalnya, atau Pak Darojat misalnya. Ini kan namanya satu kata misalnya sama dengan saya misalnya. Ya sudah di sini tulis misalnya Pak Darojat misalnya, Pak Darojat, kemudian di sini juga Pak Darojat misalnya. Ini juga bisa. Inisial enggak, boleh diisi atau tidak, gender silahkan boleh diisi, ini pilihannya ada 3, ada laki-laki, perempuan, dan other. Other itu yang tidak berjenis kelamin. Jadi affiliation yang ini, jadi ini untuk afiliasinya tadi, ini diisi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi tidak perlu mahasiswa apa, itu Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Signature-nya diabaikan, kemudian email. Nah ini pakailah email yang aktif, yang sering Bapak Ibu gunakan. Ini diklik emailnya. Saran saya akan lebih baik menggunakan akun Gmail, karena yang terikat dengan handphone Bapak Ibu. Ketika nanti ada masalah, ada notifikasi, biasanya langsung ada notif di emailnya. Kemudian konfirmasi email ini juga diisi. Kemudian kalau sudah selesai, klik yang ini author, penulis. Klik ini sebagai penulis, di checklist saja diklik ini, klik. Nah, nanti diklik, kemudian registrasi. Oke. Kalau sudah terregistrasi, biasanya sudah bisa untuk login. Nanti untuk loginnya misalnya saya nanti bisa login di sini, boleh. Nanti muncul akan seperti ini. Nah, munculnya kalau sudah bisa login. Kalau Bapak Ibu tidak bisa login, bisa menemui saya, bisa menemui Bu Safitri, atau bisa menemui Bu Istianah di FAI. Nanti kita akan bantu untuk jurnal apapun, khususnya jurnal Alhamdulillah juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah muncul begini, karena tadi saya ngeklik sebagai reviewer, maka di atasnya sebagai author atau penulis, di sini sebagai review yang bawahnya, kemudian di atas ada sebagai penulis. Maka saya akan ngeklik untuk submit tadi, kan sudah login ini Bapak Ibu, statusnya ini kan sudah login. Sudah login, maka saya tinggal ngeklik new submission. Saya klik yang ini. Klik. Nah, ini klik. Aduh, ini ada sekitar 5 tahap yang harus dilalui untuk submit ke jurnal artikel Bapak Ibu. Maka caranya jangan lupa membuka file artikel yang ingin dimasukkan ke jurnal yang ingin Bapak Ibu tuju tadi. Ini di checklist saja semua. Mohon diingat di checklist saja semua, dicentang ini. Centang juga ini, semuanya dicentang. Biarin aja semuanya dicentang, nggak ada yang marahi. Dicentang semua. Kemudian ini nggak perlu diisi. Kalau ada apakah terputus lagi? khusus untuk ini yang save and continue ini Suaranya putus-putus, Cak. Terputus nggih? Iya, nah ini udah jelas. Jelas nggih? Ya, tadi sudah. di checklist tadi semua sudah checklist, tadi save
and continue yang tadi. Kemudian di sini cari yang untuk choose file yang di sini, file artikel yang ingin Bapak Ibu submit tadi. Misalnya saya klik ini, mana? Nanti keluar mana? Bentar, mana itu tadi? Nah, ini artikel yang ingin saya submit. Ini sudah ada, kemudian di open. Kalau sudah ke open, ini akan tertulis file yang kita setelah ini sudah kebaca, di upload ininya, diklik. Jangan save continue juga, di upload dulu, jangan lupa. Di upload dulu, baru nanti save and continue itu. Nah, kalau sudah ke upload, nanti akan muncul begini angka 8, 8, 9, 6, dan seterusnya. Ini akan muncul. Ini artikelnya yang tadi file itu sudah berubah, ada di sini. Setelah ini sudah selesai, kemudian Bapak Ibu save and continue yang ini, klik. Nah, ini kan sudah muncul. Nah, karena saya tadi sebagai penulis, mana artikelnya bisa kelihatan nggih? Bentar, saya keluar dulu. Karena saya tadi sebagai penulis kedua, ini artikel yang akan saya submit nanti, okay? Artikel yang saya submit adalah penelitian mahasiswa tentang peranan organisasi pengelola zakat dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Ini adalah mahasiswa saya, kemudian ini adalah saya. Jadi mahasiswa saya tidak menggunakan sebagai mahasiswa, tetap dianggap sebagai Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi nanti ini isiannya Bapak Ibu sama, ada judul, kemudian ada abstraknya, kemudian abstrak bahasa Inggris, pendahuluan dan seterusnya. Saya akan abaikan aja ini. Saya kembali lagi ke sini yang tadi, ke submission tadi. Nah, ini diganti namanya, berarti di sini namanya apa namanya? Beni. Kan ada ini Tri Pamungkas. Jadi tadi penulisnya Beni Tri Pamungkas. Kemudian emailnya dia, ini Bapak Ibu juga sama, kemudian Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, kalau penulisnya dua, ini kan Bapak Ibu, tapi kalau nanti single name, misalnya tadi, misalnya yang kayak kasusnya saya tadi, nanti habis ini isi yang bintang saja, diisi 2 kali. Misalnya namanya Pamungkas, berarti di sini yang ini Pamungkas juga, jangan lupa emailnya. Kemudian ini juga afiliasi juga diisi. Nah, karena saya penulis kedua, maka kemudian saya add author, jadi menambah penulis baru. Nah, saya klik di sini. Karena saya, kalau di beberapa tulisan itu, saya menggunakan M dan makrus begitu. Kemudian, ini diisi dulu. Setelah ini sudah selesai. Nah, ini kan title and abstract. Jadi tadi judulnya Suaranya hilang, Pak. Ke bawah Bu Jen ini suaranya. Saya copy saja karena file sudah buka tadi. Jadi peranan
organisasi Aduh, mohon maaf ini. Masih hujan besar ya? Hujan, Pak. Oh, Ini iya, kayak kena hujan itu. ke bawah hujan kayaknya. Ya, ke bawah hujan. Dataran tinggi maksudnya itu. Nah, saya lanjutkan, G. Jadi nggih. Putus-putus, Pak. Titernya sudah ada. Kemudian abstraknya tadi kan sudah ada, sudah masuk abstraknya. Kemudian dikosongin aja nggak apa-apa. Keywordsnya putus-putus nggih. Putus. Nggak terdengar lagi suara. Pengaruh hujan. Ini Pak Ma'ruf di daerah dataran tinggi nih. Nah, hujan. Sering ke Pental ya, Dad? Iya. Di Purwokerto hujan besar, Ustaz? Hujan besar, tapi ini udah kalau di dekat sekitar kami masih hujan ya. Tadi besar banget tadi. Banjar Sudah kering. Dad. Oh iya, alhamdulillah. Banjar gimana Banjar? Gerimis aja, Ustaz. Gerimis. Kemeranjen terang, Dad. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Jadi cerah, saya putih. Iya. Sitapen aman. Alhamdulillah. Tanjung Gerimis. Biasanya yang curah hujan tinggi daerah sana, Bumiayu ya. Iya, betul. Cibarang naik ke atas dikit. Ustaz Zaki itu. Ustaz Zaki itu. Iya. Tadi prinsipnya sudah disampaikan Ustaz Mahrus. Jadi untuk sampai submit biasanya itu kalau jurnalnya terakreditasi, apalagi yang nasional itu biasanya lama, sampai 6 bulan, 8 bulan ya. Ini yang jadi kendala. Biasanya kalau sudah S3 itu biasanya harus internasional itu ya. Internasional itu bisa sampai setahun. Jadi kalau di perguruan tinggi yang lain biasanya ini yang jadi hambatan para mahasiswa keluarnya ya. Nunggu jurnal bisa sampai diterbitkan, submit, diterima itu kan lama itu ya. Tapi maka ada yang bersyaratkan yang penting sudah submit. Kalau tadi submitnya seperti itu tadi. Mungkin ada baiknya makalah-makalah itu perbaiki sesuai dengan template terus dikirim. Nah, kirim ke Alhambra saja lah. Kalau Alhambra kan ya saya kira bisa ya, nanti sensornya tidak terlalu ketat tapi masih menuju akreditasi, jadi bisa untuk latihan bersama begitu ya, latihan bersama. Itu sih jurnalnya online atau print out? Harus kalau terakreditasi itu dua-duanya. Oh gitu ya. Online.
Kalau tadi submit, berarti dia sudah online sources itu. Dia harus berkala sekitar 6 kali apa 7 kali penerbitan. Ya. Baru nanti ada terakreditasi. Ya. Apa? Asik. Ngapa? Itu mau gitu Pak. Putus-putus terus sih. Jadi makalah yang di semester 1, semester 2 kan dipresentasikan. Kalau tidak makalah ya PowerPoint, itu nanti dibuat template jurnal, di template, atau yang nanti makalahnya bagus, kita biasanya membuat chapter ya, chapter. Insya Allah nanti yang angkatan pertama ada karya book chapternya itu. Alhamdulillah. Ya, bisa nanti untuk yang angkatan kedua dan ke-1 itu bisa untuk sudah ada contohnya gitu ya. Jadi kalau sudah 2 karya itu berarti salah satu menuju ke prodi riset itu ya tercapai ya, baru tahapan 1 ya, tahapan 1. Kemudian yang kalau prodi-prodi lain memang secara rutin itu seminar kolokium, ya. Educational kolokium biasanya. Jadi kolokium presentasi di tingkat internasional, tapi wilayah kita biasanya kerjasama di UTM di Malaysia. Biasanya semester 3 itu biasanya rombongan nanti ke Malaysia. Tapi kemarin yang angkatan barat kan tidak ke Malaysia ya. Ya, dilarang ya qadarullah ada COVID. Ya, Alhamdulillah itu, alhamdulillah. Berkah. Iya. Berkah barep. Ya, berkah barep. Berkah barep itu ya betul. Berkahnya itu akreditasinya A semua itu, alhamdulillah ya Allah. Akreditasi. Ya. Itu 2 kali kerja karena memang harus nge-scan kemudian ngupload gitu. Jadi pekerjaannya 2 kali gitu. Jadi memang berkah semuanya ya. Amin alhamdulillah. Jadi diganti dengan tidak kolokium ke internasional, tapi dengan memasukkan artikel di jurnal ilmiah ya, jurnal ilmiah ke Alhambra. Kalau Alhambra sih insya Allah terpenuhi, silakan mengirimkan terpenuhi. Tapi kalau yang Islam Madinah karena itu ampli, peminatnya banyak, ya saya kira mungkin agak kesulitan ya, agak kesulitan. Jadi kita sarankan sih ke Alhambra begitu. Siap. Ya. Sudah kirim 1. Alhamdulillah ya. Ke Bu Istinganah tapi saya. Oh kayaknya sudah diterima kayaknya 2 orang sih itu. Oh gitu. Pak Ketua nih. Ya. Bisa untuk sana sini itu. Kemudian satu lagi nanti bisa proposal yang sudah bagus itu nanti bisa dihakikan, atas kekayaan intelektual. Oh. Ya bisa, itu termasuk yang nanti yang diakui untuk hukum akreditasi, ada hakinya. Mahasiswa kalau sudah punya haki, bagus itu ya. Nah. Saat itu proposalnya yang bagus nilainya berapa itu? 100 ya. Oh, 100 ya? Oh, iya deh. Ya. Kalau proposal mau ke haki bisa Pak, di haki. Tapi itu biasanya kalau ke haki itu dilindungi undang-undang, itu biasanya untuk mendapatkan hakinya itu ada biayanya 400. Nanti kalau yang ke haki mungkin nanti dari prodi lah membiayai begitu, mungkin nanti dibiayai dalam artian untuk dihibahkan itu. Nanti yang proposal bagus nanti dibiayai untuk dapat haki. Ya, nanti di kompetisikan ya. Ya silakan Pak Mahrus, sudah masuk. Bagian terakhir kayaknya. Nanti tinggal dipraktekkan mahasiswa untuk submit. Tapi kalau sudah submit,
istilahnya jangan coba-coba ya. Nanti khawatirnya oleh tim redakturnya itu di reject, nah itu nanti mengurangi nilai akreditasinya itu. Jadi jangan sampai di reject, jangan sampai ditolak itu ya. Kalau ya biasanya sih dikembalikan, diperbaiki, kirim kembali begitu ya. Nanti ada catatan-catatannya. Jadi misalnya jurnal atau tulisan kita kemudian langsung diterbitkan tanpa ada perbaikan, ya, tanpa ada coretan, itu malah nilainya tidak bagus. Gitu. Yang bagus malah yang banyak coretannya itu. Berarti sungguhan, ya redakturnya sungguhan. Tim. Ada prosesnya. Ada prosesnya, ya. Ada prosesnya. Itu dinilai juga itu. Ya bahkan tulisan profesor juga banyak coretan-coretan. Jadi kalau coretannya itu malah berbagi ya, kita menjadi tahu kelemahan tulisan saya apa nabi itu ya, dengan coretan itu ya, dengan coretan. Karena itu kan profesional. Jadi tidak boleh tim redakturnya dari satu perguruan tinggi, satu fakultas, tidak boleh. Jadi yang bagus malah mitra bestarinya harus dari luar itu. Komposisinya harus dari luar. Jadi kalau dari dalam, tulisan dari dalam, redakturnya dari dalam, jurnalnya tidak bagus. Jadi kalau yang bagus nanti dilihat ya mitra bestarinya, tim redakturnya siapa, nah gitu ya. Itu harus dari luar. Kalau dari luar kan profesional itu. Profesional. Silakan dilanjutkan Pak Mahrus. Jadi yang tadi pertama, sebenarnya di tahun ini atau semester ini itu ada tawaran proposal itu dibiayai ya, dibiayai oleh Dikti itu sampai 30 juta itu kompetisi. Tapi kompetisinya sangat ketat dalam artian persyaratan-persyaratannya itu. Mungkin ini harus ancang mungkin 3 bulan, 4 bulan untuk menyusun tesis ya, untuk menyusun proposal yang bagus itu. Mungkin angkatan pertama dipersiapkan untuk ini saja, book chapter sama Alhamdulillah ya. Mungkin nanti yang angkatan kedua lah mungkin dipersiapkan. Ya, silakan Pak Mahrus. Aduh, entry ini Pak bermasalah sinyalnya. Mana tadi ya? Sekedar Pak. Mana ya? Saya dulu materinya tadi, Pak. Oh ya, silakan. Jadi menyambung tadi keputusan rektor bahwa di UMP sudah memberlakukan setiap mahasiswa S1 S2 yang mau wisuda harus mengirimkan karya ilmiahnya ya, itu sebagai persyaratan kelulusan. Jadi kalau dari awal kita sudah siapkan, maka insya Allah bisa terlampaui ya, bisa terlampaui karena di fakultas kita sudah menyediakan kebutuhan yang memang sangat mendesak ya, untuk kelulusan mahasiswa. Ya, saya kira sudah muncul ini Pak Mahrus. Oke Pak, ini tadi jangan lupa Bapak Ibu mengisi titel atau judulnya, kemudian abstraknya di copy aja, nggak usah diketik ulang, di copy aja dari filenya, kemudian abstraknya, keywords-nya atau kata-kata kuncinya juga diisi, kemudian ini referensinya, reference yang di sini tadi di copy saja. Setelah itu save and continue itu, diklik yang ini, yang save and continue. Itu diklik. Nah, statusnya di sini tidak perlu karena tidak ada lampiran Bapak Ibu. Ini kan supplementary file. Kalau ada lampirannya gitu. Tapi kalau tidak ada, tinggal klik save and continue yang ini. Klik lagi. Nah, di sini sudah akan muncul. Jadi tadi file yang sudah saya unggah dan seterusnya sudah muncul. Kemudian jangan lupa, ini belum berakhir, ini tahap terakhir. Klik bagian finish submission yang ini. Jadi yang ini 5 step tadi atau 5 tahap tadi sebagai akhir dari
proses submission tadi. Nah, kalau ini sudah selesai, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, muncul seperti ini. Nanti ada penugasan status nanti kan awaiting assignment ini nanti masih nunggu status dari editor atau pengelola jurnalnya. Nanti kalau statusnya muncul di sini apakah ada review, ada apa dan seterusnya nanti munculnya dari sini. Tinggal diklik bagian sini nanti akan muncul di bagian review di sini. Nah, hasil reviewnya misalnya untuk berapa kali nanti akan muncul di sini. Bagian di bagian sini nanti akan muncul. Kira-kira apa yang harus diperbaiki dan ini balas-balasannya di sini. Sehingga nanti publish untuk jurnal yang kita tuju itu tadi, yang jurnal Alhambra yang ini. Jadi saya dengan Beni Tri Pamungkas dengan saya begini. Jadi sebagai penulis kedua yang tadi. Jadi modal yang penting gini Bapak Ibu yang harus dipersiapkan tadi adalah yang dipersiapkan terlebih dahulu itu adalah artikelnya. Kemudian jurnal mana yang ingin kita tuju. Kalau ini sudah selesai, ya sudah. Artinya ini sudah proses itu akan berakhir begitu. Jadi kapan bisa terbit? Jurnal itu rata-rata dalam 1 tahun hanya terbit 2 kali umumnya. Misalnya kalau di Alhambra ini terbitnya di bulan Februari sama bulan Agustus. Yang ini Bapak Ibu. Setiap tahunnya. Jadi hanya terbit sekali. Berapa jumlahnya? Ya ini masing-masing jurnal biasanya kalau berdasarkan aturan itu minimal 5 artikel yang dipublish. Jadi kalau dihitung dalam 1 tahun hanya ada 10. Ya, hanya ada 10. Tapi untuk jurnal mahasiswa ini memang diprioritaskan untuk mahasiswa dan semua mahasiswa bisa mengajukan begitu. Nanti prioritas siapa yang bisa disubmitkan, nanti itu tergantung kepada Dewan Editor. Memang dulu ada istilahnya titip-titipan, gitu. Saya nitip ke Pak Darojat, misalnya pengelola jurnal apa, kemudian Pak Darojat membantu untuk proses publish-nya. Ya mungkin ada yang begitu. Tapi sekarang setelah online jadi tidak ada Bapak Ibu, karena itu berpengaruh terhadap proses akreditasinya. Mungkin untuk materi yang saya sampaikan begitu Pak Darojat. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang tadi dari proses submission dan seterusnya. Untuk template-nya saya kirimkan di menu di chat saja gini. Chat boleh. Saya kirim di sini template-nya untuk yang jurnal Alhambra. Kemudian tadi yang PowerPoint itu. Jadi bisa bahan untuk Bapak Ibu pelajari di rumah. Begitu Pak Darojat, karena proses submit gitu. Jadi kalau memilih jurnal, saran saya jurnal Alhambra saja Pak dulu Pak. Yeah. Kalau ke Islam Madinah mungkin nanti ngantrinya lama Bapak Ibu, karena di Islam Madinah itu yang bulan September aja ini belum publish itu, yang ngantri sudah banyak, itu ada 20-an artikel itu. Takutnya malah nanti keburu lulus ketimbang publish jurnalnya itu. Eman-eman ya. Yang penting kan syarat syarat standar minimalnya sudah terpenuhi gitu Pak Darojat ya. Ya. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa diajukan. Tadi sudah disimulasikan dengan gamblang dengan jelas untuk sampai submit ke satu jurnal. Jurnalnya Alhambra punya FAI ya, punya sendiri. Ini menuju ke dokter ini juga ya. Ini kan kalau tadi 1 tahun itu hanya terbit 10 artikel, sementara mahasiswa kan banyak sekali ya tadi itu ya. Mungkin perlu ada penambahan jurnal-jurnal lain untuk bisa menampung karya-karya mahasiswa itu. Untuk jurnal sih Pak bisa Pak, karena untuk Alhambra kemarin itu untuk sekali terbit itu edisi kemarin itu berdasarkan rapat editor dengan Bu Istiana ada 8 Pak. Kalau tidak salah ingat, dan itu bisa ditambah tapi tidak boleh berkurang Pak. Boleh ditambah tapi tidak boleh berkurang begitu. Syaratnya gitu. Ya. Okay.
Tapi itu hanya memang, boleh terbit 1 kali 2 kali dalam setahun, Ted? ya betul. Oh gitu. Nanti kalau memang tidak bisa, nanti bisa diarahkan kepada jurnal yang lain, Pak. Jadi tidak harus di UMP. Oh gitu, ya. Bisa. Oke, siap. Jurnal lain nasional kan bisa yang Q berapa? 5, 6 itu bisa itu. Ya, Pak, bisa. Kalau yang Islam Madinah memang sudah nasional itu, terakreditasi jadi banyak rebutan itu. Pak Ma'rus. Oke, Bu, pripun? Apa? Yang terkait itu apa? Passwordnya tadi itu yang author apa ya? Pas awal-awal itu ada name gitu kan? Ya. Kalau misalkan passwordnya itu ada yang besar, ada yang kecil, penempatannya bebas ya? Penempatannya bebas, Bu. Yang penting, Mbak, Ibu tidak lupa, Bu. Tidak lupa itu. Ya. Itu kan namanya sering biasanya sering terjadi lupa gitu. Gimana? Apakah fatal atau mungkin bisa ditanggulangi seperti apa gitu? Kalau nanti tidak bisa login, misalnya passwordnya lupa, bisa menghubungi pengelola jurnalnya, Bu. Bisa saya atau dengan Bu Istiana atau Bu Safitri. Insya Allah kita akan bantu. Kalau misalnya registrasi tapi tidak bisa masuk, misalnya tidak bisa nanti bisa juga menghubungi saya atau Bu Safitri. Insya Allah kalau hari kerja saya ada Bu Istiana, Bu Safitri, insya Allah masih tetap di kantor, Bu. Monggo nanti bisa ketemu di kampus. Terus itu untuk apa yang ini menarik deh, yang author itu, yang author, author ya. Itu apa? Ada batasannya apa enggak sih? Enggak ada, Bu. Ada. Enggak ada. Enggak ada batasannya. Ada satu jurnal itu penulisnya sampai 500, Bu. Ada sampai 500, tapi ini nggak dibatasi berdasarkan kewajaran, tapi umumnya antara 2-3 begitu. Ada yang begitu. Boleh, tidak harus. Yang jelas sebaiknya jangan 1, sebaiknya 2 begitu. Oke. Iya, sementara itu. Terima kasih. Oke. Untuk yang mendelainya, Bapak Ibu yang tidak bisa, mendelainya bisa dilakukan di rumah. Jadi, mana nggih? Sekedap. Kalau mendelay itu kan tinggal, Bapak Ibu, ke sini nggih. Kalau misalnya besok biar tidak terlalu lama dengan Pak Darojet biar langsung praktek saja, nanti bisa diunduh misalnya di laptopnya, itu dicari mendelay desktop. Jadi mendelay desktop, yang ini diklik, nanti klik yang ini, nanti keluar ke laman yang ini Bapak Ibu. Nah, ini. Ya ada pilihan. Kalau di sini jangan sampai keliru kalau laptopnya Apple misalnya, yang Apple digigit itu, yang ini, maka Bapak Ibu ininya desktopnya ngambilnya yang ini. Tapi kalau yang biasa seperti punya saya karena bukan Apple, maka kemudian yang desktop for Linux yang ini, diklik yang ini. Ya. Kalau ini, tapi kalau mau cepat sebenarnya klik yang ini. Yang kalau ini hanya untuk yang Apple, kalau ini yang Linux. Tapi kalau rata-rata kita menggunakan Windows nggih ininya. Instalan di laptop atau di komputer, di download ini aja. Download mendelay desktop for Windows. Nah, kalau ini tidak bisa, biasanya minta seri yang paling baru. Biasanya ini mensupport untuk instalan yang Office Microsoft Word yang instalan 2016 napa nggih sampai 2019. Tapi kalau ini bisa diambil serinya yang ini, si release note yang ini. Saya mulai agak kelihatan ini. Yang ini diklik, nanti tinggal diatur yang serinya berapa begitu. Ini ada pilihan serinya yang di sini Bapak Ibu. Ada yang 19, ini yang terbaru berarti kan 19.6, ini bisa ini. Kemudian
ke bawahnya begitu. Ini tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan laptopnya saja begitu. Jadi nanti karena yang ada kesusahan untuk penggunaan Mendeley begitu. Karena Mendeley itu saya lebih mudah menggunakan Mendeley ketimbang Zotero. Jadi dua-duanya sama nggak sama? Itu dua-duanya sama-sama manajemen referensi atau manajemen citasi. Jadi monggo ini untuk membantu Bapak Ibu begitu. Saya tidak perlu mendemonstrasikan, ya. Nanti biar Pak Darojat saja besok, karena sudah dibagi yang untuk ini adalah bagiannya Pak Darojat begitu. Tapi kalau misalnya ingin privat misalnya, ingin ketemu langsung ke kampus ya nggak apa-apa, bawa laptopnya nanti kita bantu di kampus begitu. Untuk UMP sekarang masih buka sampai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kalau Jumat saya paling sampai siang. Oke, jadi paling nanti ada Busa Fitri dan seterusnya. Begitu. Insya Allah bisa membantu. Begitu, Ibu? Ada lagi? Terima kasih ini Pak Mahrus sudah banyak ilmu yang ditularkan. Oh, nggih. Mau tanya, Pak. Nggih, silakan. Ini mungkin karena jadi ingat kemarin ada kan mata kuliah kami kan publikasi jurnal ini ya Pak Anjar, Pak Rektor. Ini kan juga beliau mensyaratkan supaya submit. Berarti otomatis ketika kami buat menulis jurnal, terus kemudian termasuk dalam prasyarat ini ya Pak ya, lulus untuk perkuliahan di S2 ini ya Pak ya? Ya, kalau Pak Anjar mempersyaratkan sudah submit ya. Iya. Ya, berarti dua syarat. Kalau kemarin semester 3 atau mungkin belum itu, karena mungkin belum ada persyaratannya ya. Tapi kalau sudah diawali dari mata kuliah itu ya mungkin nanti sekaligus juga bisa untuk syarat wisuda ya. Sekaligus 1 mendayung, 2 fulo terlampaui. Nah gitu. Satu lagi Ustaz, ini kaitan dengan kalau misalnya makalah ini istilahnya untuk perbaikannya untuk bisa masuk jurnal apakah banyak apa enggak Pak untuk perbaikan ini, mohon pencerahannya Ustaz. Kalau jurnal Pak, jadi yang tadi yang ikutin saja template-nya, jelas kalau makalah kan jelas berbeda dengan artikel untuk dipublish di jurnal. Kalau jurnal itu kan paling tidak ada pendahuluan, ada metode penelitiannya, kemudian ada hasil dan pembahasan, kemudian ada simpulan, kemudian ada referensi. 5 itu Pak, maka disebut dengan imrat. Untuk makalah, kalau namanya makalah, kadang-kadang kan makalah dibuat berdasarkan penelitian pustaka. Jadi teknik untuk metode penelitiannya disebutkan bahwa artikel ini menggunakan penelitian pustaka dengan membaca literatur tadi, misalnya tentang Ibnu Qayyim, misalnya dan seterusnya begitu. Itu boleh Pak. Tapi yang memang kalau makalah langsung dimasukkan ke template kan tanpa memperhatikan kaidah penulisannya, bisa jadi nanti revisi untuk penulis itu mayor Pak, revisi besar begitu. Nanti komentarnya terlalu banyak dari reviewer itu. Jadi sebelum submit ya pelajari dulu yang tadi, yang template tadi itu. Jadi nanti biar memudahkan Bapak Ibu untuk submit di jurnal yang ingin dituju. Sementara ini kan untuk syarat S2 kalau tidak salah kan syaratnya ISSN. Jadi ber-ISSN. Caranya gini Bapak Ibu, kalau mau mencari ke jurnal, misalnya kan belum disyaratkan sementara ini oleh Prodi, apakah harus Sinta 2, Sinta 3, dan seterusnya. Mencari Sintanya di sini Bapak Ibu bisa ke Sinta ristekbrin.go.id, cari untuk pencarian yang jurnal, yang ini, yang source ini, cari pilih yang jurnal, tulisan jurnal, ini klik bagian jurnal. Nah, di sini ada namanya Sinta 1, ini S1, S2, S3, bukan ini jenjang kuliah, bukan ya. Tapi adalah Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Nah, Alhamdulillah itu belum masuk ke Sinta ini. Dan peraturan akademik kayaknya juga tidak mensyaratkan untuk ke Sinta 1 atau Sinta 6. Yang penting jurnal nasional ber-ISSN. Nah, Islam Alhamdulillah bentar lagi juga sudah keluar ISSN-nya. Misalnya ini paling rendah Sinta 6, nanti klik aja Sinta 6, kemudian
tinggal dicari di sini nama jurnalnya apa begitu. Misalnya tentang pengabdian, misalnya di Sinta 6, saya cari saja nanti dia akan mencari dengan sendirinya begitu. Nah, ini akan muncul Aptekmas Jurnal Pengabdian Masyarakat begitu. Ini yang ada di Sinta 6. Jadi Sinta 1 ini lebih sulit di Sinta 1, paling sulit di Sinta 1, kemudian paling mudah Sinta 6. Yang memang ada yang tidak masuk di Sinta begitu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu risau sepanjang aturannya tidak harus di Sinta 2, 3 sampai 6 begitu. Kalau hanya ber-ISSN insya Allah kita di FAI siap membantu melalui jurnal Alhamra itu. Begitu Bapak. Jadi yang penting kalau makalah saran saya sih dipoles sedikit menjadi penelitian pustaka akan jauh lebih baik atau ditambah variabelnya ke objeknya ke sekolah misalnya di tempat Bapak Ibu mengajar. Itu bisa. Terima kasih Pak Mahrus. Ya Pak. Ripun Bapak. Ada lagi? Saya kira cukup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti tinggal latihan. Jadi latihan. Jadi tadi makalah-makalah itu kalau mau dimasukkan ke jurnal memang harus disesuaikan dengan template-nya. Template masing-masing jurnal. Tapi mungkin kalau ke book chapter mungkin lebih lebih mudah ya karena itu ya, pembahasannya adalah pembahasan topik tematis begitu ya. Topik tematis. Tapi memang harus menyesuaikan dengan kaidah-kaidahnya. Baik, kita sampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz Mahrus atas ilmunya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memotivasi kita semuanya untuk senantiasa mengembangkan diri, terutama dalam kaitannya untuk publikasi ya. Memang problem atau persoalan pendidikan adalah problem yang tidak akan pernah berhenti ya. Jadi dengan kita menulis, kemudian kita menerbitkan, saya kira maka akan bisa dimanfaatkan secara maksimal bagi masyarakat begitu harapannya. Nanti sambil berlatih, kemudian materi-materi yang untuk persiapan besok silakan diinstal. Saya kira dulu sudah install semua problemnya sudah ketemu 2 ya, sudah kita kirimkan. Tadi Pak Mahrus juga sudah menambahkan untuk menginstal tadi kaitannya dengan karakter laptop kita masing-masing. Mudah-mudahan besok sudah terinstall. Mungkin besok kita tanya kembali kira-kira sampai di mana installnya ya. Jadi memang kalau nginstal dari Zoom memang problemnya jadi banyak begitu. Ya karena memang harus menghandle berapa ini? Ada 30 ya, 30. Tapi kemarin sudah kita sasar ada separuh lah. Separuh yang sudah sukses, separuh yang tadi munculnya problemnya tidak bisa sit in, kemudian yang kedua tidak support. Supportnya tadi ada beberapa ya, memang mungkin karena bitnya, mungkin karena serinya. Saya kira begitu. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah, diberikan taufik ma'una untuk mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Amin. Mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi Pak Mahrus. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya. Ya, ini mau diabadikan walaupun kita sudah rekam ya. Saya foto untuk di screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Halaman 1, halaman 2. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya tutup ya.